Shalom, Tuhan Yesus sudah mendati. Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 8 Februari 2026, yang saya menerang firman Tuhan 2 Tawarikh 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Ayat yang ke-42, ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hambamu itu. Demikianlah firman Tuhan. Lalu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus, ya, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara yang sudah bekerja, khususnya pada hari ini, dimanapun kita berada, dan sehat-sehat selalu. Ya. Kembali lagi kepada firman Tuhan 2 Tawarikh 6 ayat yang pertama. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Ya. Jadi Tuhan telah memutuskan untuk diam, ya, di rumah Tuhan, ya, yang didirikan oleh Salomo. Ya. Karena Daud gagal, akhirnya Salomo lah yang berhasil, ya, membuat rumah Tuhan. Di ayat yang kedua, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Jadi bersyukur, ya, jadi rumah Tuhan sana, ya, supaya banyak orang memuji dan membesarkan nama Tuhan, khususnya bangsa Israel, bahkan kita juga sekarang, ya, kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dia menebus dosa kita semua. Itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Makanya hari ini kita gereja, karena Senin sampai Sabtu Tuhan memberkati kita, yaitu Tuhan Yesus. Itu hari ini kita gereja, ingat Tuhan. Makanya Matius 6 ayat 33, tetap bercari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi Tuhan Yesus itu nomor satu, lalu yang lainnya ikut-ikut, ya, kesehatan, harta, itu gampang diatur. Kalau kaya sakit-sakitan buat apa? Ya, kalau orang yang hidup dalam Tuhan Yesus sehat selalu dia. Kemudian di 2 Tawarikh 6 ayat 3, kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaat Israel, sedang segenap jemaat Israel berdiri. Jadi Raja Salomo ini memberkati bangsa Israel, jemaat Israel, karena bait Allah sudah selesai dengan luar biasa, itu mujizat. Ya, saudara-saudara yang saya cinta dalam Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang keempat, dia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku, demikian. Jadi Daud ini gagal, ayahnya, anaknya yang berhasil, Salomo, membangun rumah Tuhan, ya, tapi sayangnya dia jatuh dalam dosa karena istrinya 1000 berzina, ya, sebagian berzina, akhirnya jatuh Salomo pada waktu masa tuanya, karena terlalu kelebihan kaya juga dia, akhirnya lupa diri, tidak ikuti aturan Tuhan. Ya. Kemudian 2 Tawarikh 6 ayat yang ke-8, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Jadi Tuhan berkata, sangat baik engkau sudah mendirikan rumah Allah, ya, baik Allah. Kalau sekarang, zaman sekarang gereja, zaman 2000 tahun yang lalu baik Allah, ya, supaya orang memuji dan membesarkan nama Tuhan tiap hari Minggu gereja, khususnya hari. Kemudian 2 Tawarikh 6 ayat 17, karena Salomo telah membuat
sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruh di halaman. Dia berdiri di atas, lalu berlutut di hadapan segenap jemaat Israel dan menada tangannya ke langit. Ya, jadi Salomo mendirikan mimbar yang besar, panjangnya 5 hasta, tingginya 3 hasta. Saking kayanya Salomo, tidak tanggung-tanggung buat mimbar, hanya untuk kemuliaan membesarkan nama Tuhan. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus nomor 1. Jangan pakai harta kekayaan nomor 1, akhirnya binasalah kita. Ya, hidup ini singkat, mati mau kemana? Tawarikh 6 ayat 40, sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Jadi diberkatilah ya, rumah Allah itu, ya, pakai tempat doa, menyembah Tuhan di sana. Kemudian ayat 41, dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentian kau serta takut kekuatanmu. Kiranya Tuhan Allah imam-imam berpakaian keselamatan dan orang-orang yang kau kasih bersukacita karena kebaikan. Ya, jadi Tuhan mengasihi orang-orang di sana karena kebaikan Tuhan. Ya, mereka juga ikut serta membangun rumah Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi mereka, Tuhan Yesus memberkati mereka. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus memberkati kita, kita jangan lupa buat masalah. Ya, hanya kita kembali lagi kepada kota bukan menjadi berkat. Makanya Yeremia 17 ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada. Ya, tetapi kalau Yeremia 17 ayat ke-5, kutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita pilih yang benar. Tuhan mengubah segalanya untuk jadi berkat jadi berkat. Tuhan melihat ke dalam hati kita, watak pikiran kita. Manusia bisa dibohongi, Tuhan Yesus tidak. Kan dia adalah Maha Tahu, Maha Pencipta langit dan bumi, laut dan segala macam. Hanya Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian 2 Tawarikh 6 ayat 42, ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolong orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hamba-Mu ini. Jadi bangsa Israel itu diurapi. Nabi-nabi yang Tuhan pakai di sana diurapi, misalnya Daud, Salomo, ya Samuel, diurapi semua. Yeremia, Yesaya, itu diurapi itu. Jadi kalau kita diurapi Tuhan, kita bersyukur. Firman Tuhan lancar-lancar aja. Saya sangat bersyukur baca Alkitab jadi sebuah lancar-lancar aja sampai hari ini. Sampai tahun 2008, baca sehari kurang lebih 5 jam, kalau kuat 7 atau 8 jam. Makanya cepat selesai. Ya, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, itu mujizat itu. Ya. Saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 8 Februari 2006, 2 Tawarikh 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-42. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Ayat yang ke-42, ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolong orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hamba-Mu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.